Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Pak Arif Muhammad Toji dalam materi sejarah peminatan ya, kelas 10. Hari ini kita akan membahas tentang namanya sumber sejarah. Apa itu sumber sejarah? Ya, mungkin ketika kalian membaca sejarah nggak ada penasaran ya, kenapa para sejarawan bisa tahu kehidupan dari masa lalu? Dari mana mereka tahu ya? Kenapa mereka bisa menceritakan kehidupan di masa lalu padahal mereka tidak hidup pada zaman itu ya? Apakah ada yang menceritakannya atau emang mereka tahu sendiri ya? Atau ada bukti-buktinya? Nah, disinilah ketika berbicara sejarah, kita tidak bisa bercerita asal, mengarang belaka, tapi peristiwa sejarah itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Kalau benar-benar terjadi, harus ada sumbernya atau harus ada buktinya yang menceritakan kehidupan tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sumber sejarah, ya, ini tentang kompetensi dasarnya ya. Kita akan membahas tentang mengevaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk jenis sumber sejarah ya, baik berupa artefak, fosil, tekstual, non-tekstual, kebendaan, visual, audiovisual, dan tradisi lisan. Itu mungkin materi dasar yang kita akan pelajari pada pertemuan kali ini ya. Kita akan berbicara tentang bukti-bukti sejarah di masa lampau. Ini tujuan pembelajaran kita. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu menjelaskan tentang sumber-sumber sejarah serta mampu mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk dan jenis sumber sejarah. Oke, kita masuk kepada materi. Sumber sejarah adalah merupakan seluruh informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk merekonstruksi atau menyusun kembali peristiwa di masa lampau. Nah, ini ya, ketika sejarawan ingin mengetahui masa lalu ya harus ada sumbernya, karena peristiwa sejarah tersebut dapat disusun kalau ada bukti-buktinya. Adapun tentang bukti sejarah ya, bukti sejarah adalah sesuatu yang dapat memperkuat kebenaran dari suatu pendapat dan kesimpulan ya, merupakan jejak peninggalan dari masa lampau, dapat berupa keterangan pelaku atau saksi sejarah, juga berupa benda-benda peninggalan yang bersifat material. Nah, berdasarkan bentuknya sumber sejarah itu ada 3. 1. Sumber tertulis. Sumber tertulis ini sumber yang berupa tulisan yang memuat informasi sejarah secara jelas sebagai hasil atau rekaman suatu peristiwa. Nah, contohnya ada prasasti ya, tulisan dari batu, dan naskah-naskah kuno, ya, surat-surat kabar, ya, buku, babad, tampo, dan sebagainya. Nah, prasasti yang paling atas itu tulisan yang berupa dari batu ya, batu yang ditulisan itu prasasti ya. Kemudian ada juga kitab ya, babad, kitab ini juga tulisan kuno ya, baik dari bahasa Arab dan sebagainya. Ini juga, dan buku ya, ini buku juga merupakan sumber tertulis yang bisa dibaca. Kedua adalah sumber benda ya, disebut juga dengan artefak ya, berupa benda-benda kebudayaan yang berhasil ditemukan seperti peralatan berburu, gerabah, cawan, dan lain sebagainya. Salah satunya ini ya, kapak serpih ya, batu serpih. Ini merupakan salah satu peninggalan zaman praaksara ya, menandakan bahwa zaman dahulu berburu itu menggunakan batu ini ya. Yang ketiga itu ada sumber lisan, berupa keterangan lisan yang diperoleh langsung dari pelaku sejarah yang menyaksikan peristiwa yang terjadi pada saat itu.
Misalnya saksi mata pendudukan gedung DPR oleh mahasiswa ya pada demonstrasi awal reformasi. Jadi ini salah satu contoh dari sumber lisan ya. Langsung mewawancara kepada pelakunya ya, pelakunya. Di sini contohnya tentang peristiwa pendudukan gedung MPR pada tahun 1998 ya, ketika mau tahu tentang peristiwa tersebut harus mewawancara kepada mahasiswanya yang ikut dalam peristiwa tersebut ya, dengan cara wawancara ya, dengan cara mewawancara para tokoh-tokoh yang terlibat pada zaman itu merupakan contoh dari sumber lisan ya. Sumber lisan itu kita harus langsung kepada pelakunya ya, atau kepada saksi. Perbedaannya dari pelaku dan saksi, kalau pelaku adalah orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut, kalau saksi itu orang yang menyaksikan ya, peristiwa tersebut ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat itu ada sumber rekaman. Sumber yang berupa rekaman memuat informasi sejarah secara jelas sebagai hasil atau rekaman suatu peristiwa. Contohnya bentuk video ya. Ini kaset ya, video atau ya kaset atau video, atau dalam kalau sekarang sudah modern ya, itu dalam flash disk ya, atau kartu ya, atau kartu dan sebagainya. Itu merupakan bentuk rekaman. Ini hasil wawancara itu juga bisa direkam ya, bisa direkam, atau video-video zaman dahulu yang direkam oleh zaman Belanda misalnya, itu juga bisa digunakan. Nah, sumber sejarah itu berdasarkan sifatnya ada 3, ada sumber primer, sekunder, dan tersier. Sumber primer ini menunjukkan kesaksian langsung ya. Sumber primer menunjukkan kesaksian langsung pada saat kejadian seperti itu ya. Jadi ketika sumber primer itu adalah sumber utama ya, yang didapatkan langsung dari benda aslinya misalnya, atau buku aslinya, atau ketika wawancara kepada pelakunya ya. Pelakunya itu merupakan sumber primer, sumber yang asli yang bukan replika. Contohnya ketika kita membahas tentang peristiwa 98, wawancara langsung kepada Baharudin Habibie misalnya, presiden yang ke-3, itu merupakan pelaku sejarah ya, asli langsung kepada pelakunya. Atau mau meneliti tentang kerajaan Kutai Kertanegara, langsung datang ke Kalimantan membaca prasasti Yupa di sana. Yang kedua adalah sumber sekunder, kesaksian orang yang tidak hadir dalam peristiwa sejarah tersebut. Nah, ini kalau sumber sekunder ada sumber yang kedua ya, dimana kita mau meneliti tentang sejarah tapi pelakunya sudah meninggal, maka ya kita bertanya kepada anaknya ya, atau kepada muridnya yang telah diceritakan oleh si pelaku pertama ya, atau ketika itu membaca prasasti tapi replikanya, atau meneliti tentang sebuah benda, tentang prasasti Borobudur, replikanya yang kita teliti bukan yang aslinya. Jadi sumber yang kedua ya. Yang ketiga adalah sumber tersier. Di sumber tersier adalah sumber ketiga yang sudah berbentuk buku ya, sudah diteliti oleh orang lain. Jadi buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan hasil penelitian. Jadi kita ingin tahu tentang sejarah di peristiwa masa lalu tapi membaca buku yang telah diteliti oleh orang sebelum kita ya. Ini yang biasa kita lakukan. Yang kita bisa lakukan ketika membaca sejarah adalah menggunakan sumber tersier, sumber berbentuk buku hasil penelitian orang lain. Oke, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Minggu depan kita akan ketemu lagi tentang sumber sejarah juga. Jangan lupa terus belajar sejarah, karena dengan belajar sejarah hidup kita akan menjadi lebih cerdas. Terima kasih Bapak Pak Arif Muhammad Waji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.